Setelah mereka bertiga di dalam mobil, Ashifa dan Hafiz sempat berakting guys. Ashifa dan Hafiz sempat berpura-pura bertengkar. Namun tak lama setelah itu mereka berdua malah menganiaya Ade Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ahlan Suhandi 12 dan terima kasih sudah berkunjung ke video ini guys. Bagaimana kabar kalian sobat? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2014 silam, di mana kasus ini sendiri sangat heboh dan viral pada masa itu guys. Ada seorang pria yang tega menghabisi mantan kekasihnya sendiri, dibantu oleh pacar barunya guys. Nah, apa sih motif sebenarnya sehingga pria tersebut mampu dan tega melakukan hal keji tersebut? Namun sebelum itu, jangan lupa teman-teman dukung terus channel ini supaya lebih berkembang dengan cara klik subscribe dan tekan notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik atau kisah-kisah menarik dari saya. Oke guys, nggak usah basa-basi, mari kita bahas-bahas ini dia. Check this out. Ade Sarah Angelina Suroto adalah anak tunggal dari pasangan Elizabeth Diana dan Suroto. Ade Sarah adalah alumni SMA 36 Jakarta. Setelah lulus SMA, dia melanjutkan kuliahnya di Universitas Bunda Mulia dengan jurusan psikologi. Selain itu, dia juga mengikuti les bahasa Jerman di Goethe Institut Jakarta. Saat masih SMA, Ade Sarah sempat menjalin hubungan dengan teman satu SMA-nya yang bernama Hafiz. Di kalangan teman-temannya, Hafiz sendiri dikenal sebagai pribadi yang pemarah, suka berkata kasar, dan selalu pilih-pilih dalam berteman. Hafiz selalu memilih teman yang sederajat dengannya, sehingga membuatnya mempunyai sedikit teman di sekolahnya. Maklumlah, dia adalah anak orang kaya. Hafiz adalah anak seorang dokter. Namun dikarenakan masalah perbedaan keyakinan membuat hubungan Hafiz dan Ade Sarah kandas. Diketahui Hafizlah yang terlebih dahulu memutuskan kontak dengan Ade Sarah. Ade Sarah yang tak pernah dihubungi lagi oleh Hafiz mencoba sabar dan tabah menerima jikalau hubungan mereka berdua harus berakhir. Selain itu, seminggu setelah putus dengan Ade Sarah, perilaku Hafiz malah semakin buruk. Dia jadi sering keluar masuk diskotik dan suka main perempuan. Hal inilah yang membuat Ade Sarah makin mantap ingin melupakan Hafiz. Sudah setahun hubungan mereka berdua berakhir, kini Hafiz sudah memiliki pacar baru yang bernama Ashifa. Kendati demikian, Hafiz masih sering menghubungi Ade Sarah dan sering mengajak Ade Sarah untuk bertemu dan balikan. Akan tetapi, Ade Sarah tidak pernah menanggapi ajakan Hafiz untuk bertemu. Selain itu, Ade Sarah juga sempat mengeluhkan sifat Hafiz yang sering memaki-maki dirinya dengan kata-kata kasar di Twitter. Ternyata di sisi lain, kondisi ini membuat Ashifa pacar baru Hafiz merasa cemburu terhadap Ade Sarah. Hafiz dan Ashifa jadi sering bertengkar. Ashifa menuduh bahwa Hafiz masih ada rasa kepada Ade Sarah. Ashifa merasa Hafiz terlihat lebih peduli sama Ade Sarah ketimbang dirinya. Karena belakangan diketahui Hafiz sering menghubungi Ade Sarah. Hal itu ia ketahui lantaran Ade Sarah lah yang memberitahukan kepada dirinya bahwa Hafiz masih sering menghubungi Ade Sarah. Setelah setiap hari selalu berdebat dan bertengkar dengan Ashifa, Hafiz kemudian berniat untuk mempertemukan mereka berdua. Dia berniat menyelesaikan masalah antara mereka bertiga. Namun, dikarenakan Ade Sarah tidak pernah mau dihubungi oleh Hafiz, membuat Hafiz meminta tolong Ashifa untuk mengajak Ade Sarah bertemu. Dan setelah Ashifa membujuk Ade Sarah supaya mau bertemu dengannya, mereka kemudian membuat janji dan bertemu di stasiun Gondang Dia. Namun siapa sangka pertemuan tersebut berujung maut bagi Ade Sarah. Pada tanggal 3 Maret 2014, tepatnya pada Senin sore, Ade Sarah berpamitan kepada keluarganya untuk pergi les bahasa Jerman di Goethe Institut, Jalan Samratulangi, Jakarta Pusat. Les biasa dilakukan pada pukul 18.00 hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Ia meninggalkan rumahnya di Kelurahan Jati, Pulau Gadung, Jakarta Timur sebelum pukul 18.00.
Dan pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, bukannya pergi ke tempat les seperti tujuan awalnya, Ade Sarah justru menemui Ashifa Ramadhani di stasiun Gondangdia. Mereka berdua janjian untuk bertemu karena sebelumnya Ashifa menghubungi Ade Sarah dan meminta untuk ikut mendaftar kursus bahasa Jerman di tempat di mana Ade Sarah kursus. Pada saat itu, seorang teman Ade Sarah yang bernama Nadia sempat menelpon Ade Sarah dan bertanya, kenapa Ade Sarah tidak datang ke tempat kursus? Namun dijawab oleh Ade Sarah, dia sedang menunggu pacar mantan kekasihnya yang juga ingin ikut mendaftar kursus bahasa Jerman. Singkat cerita, Sipa kemudian datang dan bertemu Ade Sarah di stasiun Gondangdia. Sipa sempat berbincang dengan Ade Sarah. Setelah itu, dia mengajak Ade Sarah masuk ke dalam mobil Hafid yang pada saat itu sudah menunggu di dekat stasiun Gondangdia. Dia mengajak Ade Sarah supaya berbaikan dengan Hafiz dikarenakan mereka adalah teman satu SMA. Dan setelah dibujuk oleh Ashifa, Ade Sarah akhirnya bersedia menemui Hafiz di dalam mobil Kia Pisto milik Hafiz. Pada saat itu, Hafiz duduk di bangku kemudi, sedangkan Ashifa dan Ade Sarah duduk di bangku belakang. Setelah mereka bertiga di dalam mobil, Ashifa dan Hafiz sempat berakting guys. Ashifa dan Hafiz sempat berpura-pura bertengkar. Namun tak lama setelah itu, mereka berdua malah menganiaya Ade Sarah. Awalnya, Ashifa dan Hafiz meminta Ade Sarah untuk membuka seluruh pakaiannya, dikarenakan takut kalau Ade Sarah kabur. Kan malu kalau kabur keluar mobil tidak mengenakan pakaian. Dan saat Ashifa hendak membuka pakaian Ade Sarah menolaknya dan malah memilih untuk membuka pakaiannya sendiri. Dikarenakan mendapat penolakan dari Ade Sarah membuat mereka berdua marah, emosi, kesal, dan naik pitan, sehingga menganiaya Ade Sarah. Mereka berdua kemudian memukul Ade Sarah. Hafiz sempat menendang dan menyetrum dan mencekik Ade Sarah menggunakan tangannya, sedangkan Ashifa memukul Ade Sarah menggunakan sepatu dan melilitkan tas ke leher Ade Sarah, sehingga membuat Ade Sarah pingsan. Tak berhenti sampai di situ, setelah Ade Sarah pingsan, mereka kemudian menyumpal mulut Ade Sarah menggunakan kertas tisu dan koran. Sehingga hal inilah yang menyebabkan Ade Sarah meninggal karena kehabisan napas. Dan pada tanggal 3 Maret pukul 21.25, Ashifa memegang dada Ade Sarah dan mengetahui bahwa ternyata Ade Sarah sudah meninggal. Mengetahui Ade Sarah sudah meninggal, mereka berdua kemudian kebingungan harus membuang mayat Ade Sarah kemana. Karena kebingungan membuat mereka hanya berputar-putar di daerah Gondangdia, Menteng, Cempaka Putih, Cawang, Taman Mini, dan kembali ke Rawamangun. Mobil Hafiz juga sempat mogok beberapa kali. Mobil pertama kali mogok di dekat apartemen ITC Kemayoran pada 4 Maret pukul 00.30. Hafiz kemudian meminta tolong kepada seorang sopir taksi untuk mengisi ulang aki mobilnya. Namun baru saja jarak 200 meter, mobil tersebut kembali mogok. Hafiz kemudian kembali meminta bantuan warga untuk mengisi aki mobil miliknya. Namun beberapa saat kemudian mogok lagi. Kemudian pada pagi harinya Hafiz meminta bantuan temannya untuk dibawakan aki mobil. Pada saat membawakan aki untuk Hafiz, teman Hafiz ini sempat bertanya perihal Ade Sarah yang ada di dalam mobil. Namun dijawab oleh Hafiz bahwa yang di dalam mobil tersebut adalah seorang mayat. Namun temannya mengira bahwa Hafiz pada saat itu sedang bercanda guys. Dia pun tidak mengindahkan perkataan dari Hafiz. Setelah dibawakan aki oleh temannya, Hafiz kemudian membawa mobilnya ke sebuah bengkel. Dan setelah mobilnya kembali hidup, Hafiz kemudian kembali lagi berkeliling untuk mencari tempat membuang mayat Ade Sarah. Dan pada tanggal 4 Maret pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, mereka kemudian membuang mayat Ade Sarah di pinggiran tol Bintara Bekasi, persis di kilometer 49. Di sisi lain, keluarga Ade Sarah kebingungan dikarenakan putrinya tidak kunjung pulang ke rumah. Selain itu, mereka juga kehilangan jejak dari Ade Sarah. Setelah kehilangan jejak dari Ade Sarah, keluarga dan teman-teman Ade Sarah meminta bantuan operator seluler Telkomsel untuk melacak keberadaan handphone Ade Sarah. Teman Ade Sarah yang bernama Kevin menyatakan handphone Sarah terdeteksi di lokasi yang berpindah-pindah, yaitu di Jakarta Selatan, lalu di Jakarta Utara, kemudian di Jakarta Pusat.
Pada Rabu pagi tanggal 5 Maret 2014, pada saat itu Dindin yang seorang petugas direktol sedang menjalankan tugas sehari-harinya, yaitu berpatroli dengan mobil dereknya. Setibanya di kilometer 49, Dindin sempat melintasi jasad Ade Sarah. Kala itu dia tidak begitu memperhatikan karena dianggap jasad Ade Sarah hanyalah sebuah boneka. Dindin kemudian melewati jasad Ade Sarah. Tapi, lama-kelamaan rasa curiga dan penasarannya mulai muncul. Dia kemudian berhenti dan memundurkan kendaraannya. Setelah itu, dia dan seorang teman yang bernama Sarwoto turun dari mobil dan mendekati sosok yang dia kira boneka itu. Namun setelah dilihat lebih saksama, dia yakin ternyata sosok yang dia kira boneka adalah sesosok mayat manusia. Setelah mengetahui sosok tersebut adalah mayat, dia kemudian kembali ke mobil derek dan melaporkan penemuannya itu melalui radio sentral yang ada di mobilnya. Setelah 15 menit kemudian, 2 petugas patroli disusul 2 petugas kepolisian datang ke lokasi. Mengetahui sudah ada penanganan polisi, Dindin memilih untuk pergi. Pada saat mayat Ade Sarah ditemukan, Ade Sarah masih mengenakan gelang karet berwarna merah bertuliskan Java Jazz Festival. Dan pada saat ditemukan, pada saat mayat Ade Sarah ditemukan, tidak ditemukan bekas luka benda tajam atau pokoknya bekas luka tusukan gitulah guys. Pada saat mayat Ade Sarah ditemukan, tidak ada bekas luka tusukan atau benda-benda tajam di tubuh Ade Sarah. Jasad Ade Sarah kemudian dibawa ke RSCM untuk dilakukan pemeriksaan dan autopsi. Dan hasil autopsi sementara, Ade Sarah meninggal dikarenakan kehabisan napas, diakibatkan karena ada kertas koran yang menyumpal di tenggorokannya. Sesaat setelah penemuan korban dilaporkan ke Polres Kota Bekasi, polisi kemudian melakukan identifikasi sidik jari korban untuk mengumpulkan data profil korban. Dari hasil identifikasi yang tersambung ke database EKTP, diketahui nama korban adalah Ade Sarah Angelina Suroto dan alamat tinggal korban di Rawamangun, Jakarta Timur. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap kasus kematian Ade Sarah dengan memeriksa beberapa saksi, yaitu keluarga Ade Sarah dan teman-teman Ade Sarah. Dari keterangan salah satu teman Ade Sarah yang bernama Nadia inilah akhirnya polisi berhasil menemukan titik terang. Nadia menjelaskan bahwa saat kali terakhir ia menghubungi Ade Sarah mengatakan bahwa pada saat itu ia akan bertemu dengan pacar dari mantan kekasihnya. Setelah mendapat keterangan dari saksi kunci yaitu Nadia, polisi kemudian mulai mencurigai mantan kekasih korban yaitu Hafiz. Dan pada tanggal 7 Maret 2014, polisi kemudian mendatangi RSCM. Dan di sana polisi bertemu dengan Hafiz yang juga pada saat itu sedang melayat guys. Di sana polisi menanyakan hal-hal tentang Ade Sarah dan menanyakan perihal bekas luka yang ada di lengan Hafiz. Namun, jawaban Hafiz yang kurang meyakinkan membuat polisi semakin curiga kepadanya. Setelah dicecar berbagai pertanyaan, akhirnya Hafiz mengaku bahwa luka di lengannya adalah bekas gigitan Ade Sarah. Kemudian, polisi kembali menanyakan bagaimana dia bisa digigit oleh Ade Sarah. Hingga akhirnya, Hafiz mengakui bahwa dialah yang menghabisi nyawa Ade Sarah dibantu pacar barunya Ashifa. Selang 1 jam kemudian, Ashifa ditangkap polisi di kampusnya, Kalbis Institut Pulau Mas. Dari keterangan kedua tersangka, terkuak motif sebenarnya kenapa mereka berdua sampai tega menghabisi nyawa Ade Sarah. Motif pembunuhan ini sendiri dilatar belakangi sakit hati Hafiz kepada Ade Sarah. Dikarenakan semenjak mereka berdua putus, Ade Sarah tidak pernah mau berkomunikasi lagi dengan Hafiz. Sedangkan untuk Sipa ikut membantu Hafiz membunuh Ade Sarah dikarenakan takut Hafiz kembali ke pelukan Ade Sarah. Awalnya, kedua tersangka ini divonis hukuman 20 tahun penjara. Namun setelah jaksa penuntut melakukan banding dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, akhirnya hukuman mereka ditambah menjadi hukuman penjara seumur hidup. Nah, for your informasi aja guys. Kok agak aneh ya gue ngomongnya. Nah, sekedar informasi aja guys. Setelah penemuan mayat Ade Sarah,
Dan di sini Hafiz dan Asyifa sempat mencoba mengelabui orang-orang dengan bersikap seolah-olah ikut berbelasungkawa atas kematian Ade Sarah. Selain itu, mereka juga sempat mengupdate status berduka atas kematian Ade Sarah di akun Twitter milik mereka. Dan pada Jumat tanggal 7 Maret 2014, mayat Ade Sarah dibawa dari RSCM menuju TPU Pondok Kelapa untuk dimakamkan, guys. Nah, sekian dulu video dari saya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari kasus tersebut, guys. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.